Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Bais Talk Show, tempat ngobrol santai tapi isinya serius. Ngopi boleh, tapi mikir wajib. Di sini kita tidak sibuk cari siapa yang paling benar, tapi mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik berita, angka, dan kekuasaan. Dan di Bais Talk Majelis Ngopi kali ini kita akan bicara soal pertarungan besar dunia. Bukan perang senjata, bukan kapal induk, tapi perang otak, naga lawan elang, dipsik dan gelembung AI. Seperti biasa, sudah hadir bersama kita praktisi IT, penulis yang membahas ekonomi dan geopolitik, terutama yang terkait dengan IT dan AI, Cak Agus Maksum. Assalamualaikum, Cak. Selamat. Kita ketemu lagi, Cak. Ya, ini ketemu di akhir tahun, penghujung tahun. Cak Agus, Ya. Dunia kok ribut lagi soal Cina dan Amerika. Tapi ini bukan perang, bukan kapal perang, ini AI. Nah, sebenarnya apa yang sedang terjadi, Cak? Ya, Cak Mengisti. Jadi sederhananya begini, ini sebenarnya narasi sudah agak lama ya. Ya, sudah awal tahun, tapi ini masih terus berlangsung. Dan saya kira ini perlu kita angkat lagi karena di tahun mendatang ini juga masih akan menjadi bagian dari pertarungan. Jadi gini sederhananya, dunia ini pindah gelagang perang, pertempuran. Kalau dulu perang itu kan mengandalkan kekuatan militer, otot, tank, pesawat fisik tempur, apa kapal induk dengan membawa pesawat tempur yang tujuannya adalah menghancurkan lawan sehancur-hancurnya, kemudian dikuasai sumber daya ekonominya. Sebenarnya ujung-ujungnya kan ekonomi. Dan sekarang itu perang tidak lagi mengandalkan itu, tapi perang sekarang itu mengandalkan kecepatan dan kecerdasan untuk mengambil keputusan cepat dengan bantuan apa yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Otak dari pengambil keputusan cepat itu AI itu tadi. Nah, AI itu ya sebenarnya sudah lama kita kenal, tapi dulu AI itu hanya kita kenal sebagai aplikasi lucu-lucuan ya, buat foto kartun, buat ya edit foto untuk kemudian digunakan sebagai penjawab otomatis yang nggak begitu nyambung gitu ya. Nah, dia sekarang yang namanya AI ya, ketika muncul generatif AI dengan NLP, Natural Language Programming, kemampuan dia berbahasa dengan bahasa manusia yang sangat rapi, terstruktur, lebih rapi dari orang. Karena orangnya itu bisa kebalik-balik itu subjek predikat objeknya, tipunya dia enggak gitu. Dan LLM, Large Language Model, artinya memuat banyak data dan dibaca dengan cepat, itu sudah menjadi sebuah produk yang masuk kepada pasar dan masuk ke jantung kekuatan negara. Negara menggunakan dia, ya. Jadi dia sudah dipakai untuk mengatur logistik. Bagaimana logistik itu keputusannya tidak intuisi manusia, tapi udah dibaca dengan sedemikian baik sehingga logistik itu teratur, ya kan? Militer juga diatur dengan AI, ya kan? Ekonomi juga bergantung kepada AI sekarang, keputusan-keputusan ekonomi, keputusan investasi dan lain sebagainya. Dan bahkan yang paling kemudian sebenarnya ini sangat berpengaruh pada manusia adalah AI itu mampu membuat opini. Membuat opini sehingga kemudian orang itu akan dibawa kepada narasi yang seperti apa, itu tidak lagi oleh jurnalis tetapi oleh AI. Jadi perang ke depan itu bukan siapa paling kuat memiliki kekuatan militer dengan sekian banyak kapal induk, dengan sekian banyak pesawat tempur, ya,
tapi siapa yang paling cepat ambil keputusan dan kemudian membuat AI itu kerjanya bukan lagi itu. Dia hitungannya milidetik, sekejap mata. Ya, sekejap mata. Ini memang ada doa itu sampai Allahumma rahmataka arju ala takin min nafsi tarfatan in asli lisani ulah ilaha illa anta itu. Jangan sampai ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Oleh karena itu jangan engkau bebankan kesulitan apa saja ya, walau hanya sekejap mata. Yang ini sekejap mata. Jadi itu tidak ada ada inspirasi dari jadi kan sekarang perang bukan lagi siapa yang paling kuat ya Mas, tadi sudah aku sampaikan. Terus sekarang muncul DeepSeek ya, orang bilang ini bukti Cina menang. Gimana nih? Nah, ini yang kemudian AI tadi itu ya muncul di dunia barat dengan seolah-olah barat kemudian memiliki kemampuan yang itu ya, menguasai itu, dan artinya kemudian dari pergeseran dunia militer kepada dunia AI itu dikuasai barat. Tapi tiba-tiba muncul yang namanya DeepSeek itu dari Cina. Lalu orang kemudian berpikir Cina menang ya, mampu mengalahkan barat. Nah, ini sebenarnya agak sedikit salah paham ya, atau narasi yang berkembang itu salah paham. Pas ya. Jadi sebenarnya yang terjadi, Cina sendiri kaget, Amerika kaget dengan munculnya DeepSeek. Cina sendiri, Xi Jinping itu kaget juga dengan munculnya DeepSeek itu. Pasar juga kaget. Kenapa? Karena begini, Cina itu ya sebenarnya tidak mengembangkan AI itu secara kenegaraan, tapi ini dikembangkan oleh startup kecil secara mandiri oleh orang yang sangat cerdas dan yang ahli matematika ya. Yang ahli matematika. Nanti sedikit saya akan bacakan dia gitu ya. Namanya itu Liang Wenfeng ya. Dia ini tidak terlalu terkenal, bukan selebritas teknologi, bukan pejabat negara, bukan pula CEO konglomerasi. Dia startup, perusahaan startup. Liang Wenfeng lahir dari keluarga sederhana, ayah ibunya itu guru, tidak ada silsilah elit, tidak ada golden spoon, yang ada hanya satu modal klasik, otak matematika. Jadi dia cerdas sekali secara matematika dan menggunakan matematikanya itu sebagai otak bisnis. Otak bisnisnya itu adalah dia ini investing, membuat namanya quantitative investing, investasi berbasis algoritma dan statistik. Jadi dengan matematika itu dia bisa memprediksi melalui matematika dan statistik untuk menentukan mana investasi yang menguntungkan. Jadi bukan intuisi saja. Ya, dan itu dia belajar dari Amerika justru. Nah, dan dia belajar dari MIT karena dia belajar di sana dari seorang profesor yang namanya Jim Simons, profesor matematika MIT, yang gampangnya gini lah, membuktikan intuisi manusia itu dalam konteks itu bisa dikalahkan melalui rumusan matematika dan statistik. Ya, oke, kita bisa bayangkan. Jadi pasar keuangan dan AI itu punya DNA yang sama, data, probabilitas, dan pengambilan keputusan cepat. Nah, itulah yang kemudian, dari situ kemudian dia berbelok kepada AI. Dan kemudian dia memikirkan sebuah AI yang tadi itu udah dibuat oleh Barat, ChatGPT awalnya. Yes. ChatGPT itu ketika dimunculkan aja menghancurkan Google. Lalu kemudian dengan cepat terjadi pertarungan antar raksasa teknologi dunia. Bill Gates, Microsoft itu mengambil alih ChatGPT, dipasang di Bing. Google sendiri kemudian dia mengembangkan AI, gagal awalnya, lalu kemudian berhasil lagi rebound dengan Gemini, Nano Banana dengan investasi yang luar biasa. Ya, jadi
Amerika itu mengembangkan AI melalui persaingan antar perusahaan-perusahaan sampai dengan dana yang sangat besar sekali, karena otak AI artificial intelligence-nya Amerika itu mengandalkan kekuatan prosesor yang namanya GPU Nvidia. Kenapa? Ya karena dia intinya gini, kekuatan dan kecepatannya itu didukung oleh mesinnya itu cepat sekali, luar biasa, dan prosesor yang kita kenal itu apa namanya AMD dan satunya Intel itu nggak mampu, bukan nggak mampu, gampangnya gini, tidak bisa dikembangkan untuk ini karena itu cerita lain lah, dia terjebak pada persaingan saling kunci di prosesor itu, sehingga kemudian ini investasi bisa sampai ribuan triliun ini untuk membeli Nvidia, mengembangkan sebagai otak dari AI-nya berbasis kuatan mesin. Nah, tiba-tiba Cina itu secara geopolitik itu oleh Amerika sebenarnya di blok, disuspend, di apa tuh namanya, embargo untuk tidak bisa menggunakan Nvidia, akses teknologi high end. Nah, sehingga kemudian kecil kemungkinan Cina itu bisa mengembangkan AI kan. Nah, tapi ini tadi tuh yang namanya yang gimana caranya baca, yang Wenfeng itu kemudian mengembangkan algoritma dengan kekuatan matematikanya itu membuat AI DeepSeek, apa ya, DeepSeek. Gambarnya itu ikan hiu. Deep itu kan dalam. Jadi masuk ke dalam, lebih dalam lagi, lalu kemudian dia mampu membuat AI melampaui ChatGPT dengan prosesor yang biasa, tapi karena kekuatan algoritmanya. Jadi kekuatan berpikirnya cepat, tapi dengan prosesor dan biaya yang sangat rendah. Dan itu kemudian menyebabkan Amerika itu goyah. Kenapa? Karena model bisnisnya jadi hancur. Karena biasanya untuk mengembangkan itu investasinya ini kemudian sangat efisien, itu membuat panik itu dengan hasil yang sama, ya, tapi dengan investasi yang jauh lebih murah, lebih kecil. Dan itu yang membuat gonjang-ganjing gitu ya. Ya, itu yang selama kemudian setelah DeepSeek itu muncul, pasar saham sampai panik ya. Nvidia juga ikut goyang kan? Itu karena gini, karena selama ini tuh orang percaya tadi tuh pada satu rumus sederhana AI Barat, ChatGPT, Nano Gemini, Nano Banana, termasuk juga Grok yang dikembangkan oleh Elon Musk, ChatGPT, Sam Altman, lalu kemudian Sam Altman ini kan kemudian sama Bill Gates dikembangkan di Microsoft. Wah, ini raksasa-raksasa dunia ini. Tapi tuh tadi tuh apa sih namanya yang Wenfeng ini, bisa dibilang kalau kita nyebut tuh anak kecil bawa golok. Anak kecil bawa golok melawan raksasa-raksasa, dan kemudian dia berhasil mengembangkan DeepSeek, sebuah AI yang murah, dan itu yang menyebabkan kalau bisa membuat AI dengan biaya murah, ngapain kita harus investasi besar-besaran pakai Nvidia? Itu yang menyebabkan kemudian harga saham Nvidia jatuh. Luar biasa jatuh. Kalau nggak salah itu ya hitungannya terjun bebas dalam semalam. Bukan hanya Nvidia, tapi juga ChatGPT. Karena kemudian model bisnisnya jadi Microsoft juga. Ya kan, itu yang menyebabkan pasar saham ya. Pasar saham menjadi panik itu sebenarnya itu. Jadi ini gara-gara anak kecil bawa golok itu. Ya memang golok lebih mengerikan. Salah. Jadi itu di Davos kan juga dibahas kan itu. Iya. Jadi peristiwa itu kan terjadi di awal tahun 2025.
setelah pelantikan Donald Trump. Ya, itu peristiwa kan terjadi pada saat-saat Donald Trump itu. Miris ya, hampir bersamaan kan. Nah, itu lalu setelah itu ada pertemuan besar di Davos. Nah, pertemuan besar di Davos itu gini ya. Itu pertemuan annual meeting. Jadi pertemuan tahunan dari World Economic Forum yang digelar tiap Januari di kota kecil Davos, Swiss ya. Jadi siapa yang hadir di situ itu presiden dan perdana menteri, CEO raksasa global, bandir dan investor dan ilmuwan, tokoh-tokoh teknologi, AI, energi, iklim hingga keamanan. Jadi itu tokoh-tokoh besar dunia itu hadir di Davos untuk membahas itu, yang kemudian jadi fokus pembicaraan hadirnya DeepSeek itu tadi. Wah, itu. Terus hubungannya ke geopolitik gimana itu, Mas? Ya, jadi gini, kuncinya itu terletak pada pertarungannya itu dengan pada chip tadi itu. Chip ya. Nah, AI itu kan butuh dua hal, otaknya, algoritma, lalu kemudian mesinnya, badannya, chip itu. Nah, masalahnya chip tercanggih di dunia itu kan produksinya sangat sensitif. Oleh Amerika dibatasi, lawan-lawan politiknya seperti Cina itu kan tidak boleh mengakses di embargo di Israel. Boleh import ya. Jadi terjadi ketergantungan pada dia. Makanya negara besar menjadi panik. Nah, ini tiba-tiba kemudian ada anak kecil bawa golok yang lahir dari negara yang disuspend teknologinya di embargo itu tidak ini, menghasilkan sebuah teknologi AI yang dia andalkan mengalahkan yang top itu mengalahkan yang top itu, tapi dengan tanpa menggunakan chip mesin yang dia banggakan ini. Ya goyang ini geopolitik kan gitu. Luar biasa dia. Jadi nah sekarang ini kan muncul istilah AI bubble ya. Ini maksudnya apa nih? Oke. Ini kita tiba-tiba melompat kepada bubble AI yang muncul di akhir tahun. Iya. Makanya kita angkat lagi itu. Jadi sebenarnya awal itu untuk mengingatkan tentang pertarungan AI. Lalu sekarang ini memang akhir tahun 2025 masuk pada tahun 2026 itu muncul pembahasan yang sangat ramai itu tentang bubble AI, gelembung AI. Nah, ini kita mengingat pada gelembung.com atau bubble.com atau bubble ekonomi. Yes. Nah, jadi ini mesti kita bahas pelan-pelan untuk kita pahami. Sudah, yang bubble itu AI-nya apa bisnisnya, Mas? Ya, jadi gini. Investor itu sekarang mulai bertanya sederhana, AI ini hebat, tapi duitnya di mana? Kenapa? Karena mereka sudah investasi ribuan triliun. Tapi dari mana duitnya? Persis seperti dulu gelembung.com itu, mereka pada investasi tapi tiba-tiba kemudian itu bubble. Kenapa? Ya kan gitu. Nah, jadi perusahaan sudah belanja besar tapi hasil uangnya belum sebanding. Kenapa? Karena tadi model bisnisnya jatuh. Model bisnisnya hancur oleh munculnya DeepSeek AI yang tanpa perlu biaya besar. Ya kan orang beralih ke sana kan. Yes. Itu yang kemudian disebut sebagai bubble. Jadi pasar mulai goyah, mulai dingin. Bukan bilang AI gagal, tapi bilang tolong buktikan dong kalau memang AI itu memang masih menjadi sebuah bisnis yang menguntungkannya. Jadi sebenarnya gini, ini mirip.com yang hype, tapi akhirnya banyak yang benar-benar tidak kuat ya bertahan. Sebenarnya ini bukan AI-nya, tapi yang hancur itu model bisnisnya. AI-nya tetap bermanfaat, AI-nya tetap hebat, tapi tak perlu lagi modal yang besar. Gitu loh. Jadi ini pertarungan sekarang adalah bagaimana membuat AI dengan algoritma dan penyesuaian yang paling spesifik dengan kebutuhan wilayah dan orang. Nah, ini yang penting itu di sini. Dan ini sebenarnya peluang Indonesia untuk masuk. Jadi itu pecah seperti .com ya sebenarnya. Ya, pecah seperti .com itu tadi lagi-lagi gini. Ini tidak sederhana untuk membahasnya.
Ya, bedanya sekarang perusahaan AI besar itu benar-benar punya uang, bukan jual mimpi kosong yang mungkin pecah ekspektasinya berlebihan, bukan teknologinya. Jadi ekspektasi bisnisnya. Ya, bisnis modelnya itu yang Pasar sekarang semacam reset. Oke. Reset itu, dan ini menguntungkan buat kita Indonesia. Kenapa? Karena berarti dengan kemampuan otak, kecerdasan, algoritma, tanpa perlu harus belanja barang yang mahal, itu bisa. Iya kan, tadi kan tergantung dua, otak itu algoritma, kemudian fisik, badannya itu chip kan? Iya kan? Nah. Berarti ini kan kalau kita main di algoritma, ini kan main di ilmunya ya? Iya. Kan? Dan ini Indonesia itu sudah berhasil juga. Jadi ini mungkin belum banyak tahu ya. Indonesia berhasil mengembangkan AI namanya Senopati. Itu saya udah mencoba. Itu lebih hebat dari ChatGPT, Nano Banana, Gemini, dan DeepSeek pada bidang-bidang tertentu. Terus siapa yang biayai? Model bisnisnya seperti apa ya? Saya kenal orangnya dan saya sekarang bekerja sama dengan beliau untuk mengembangkan, dan itu biayanya tidak sampai 1 miliar. Tapi ya masih dipakai terbatas. Kemampuannya luar biasa. Tapi kalau dipakai secara bersama-sama, ya tentu saja nggak mampu. Ini bandwidth-nya, kemudian kapasitasnya kan gitu. Jadi kalau mau pakai itu harus kalangan terbatas. Yang paling saya rasakan itu dia begini ya, mampu membaca gambar 3 dimensi. Gampangnya gini, MRI. Kalau kita misalnya sakit kan kemudian scan menghasilkan MRI, itu kalau dibaca pakai ChatGPT nggak kebaca. Ini dibaca pakai Senopati itu menghasilkan bacaan yang sangat detail, lebih detail dari radiologi dokter yang membaca itu apa namanya? Dokter radiologi. Misalnya kanker, misalnya apa, dan kemudian ya karena di situ kemudian udah dilengkapi dengan train di bidang itu, maka kemudian akan sangat memudahkan, dan itu nggak bisa dibaca oleh ChatGPT, MRI dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita coba untuk membaca berita, sesuatu berita itu dimasukkan ke situ, maka dia akan tahu berita ini itu berapa faktanya, berapa opininya, dan hoaxnya berapa. Iya. Itu luar biasa, sehingga kemudian sebuah berita itu bisa dinilai faktanya berapa persen. Opini yang dibuat oleh si penulis berapa persen. Saya pernah mencoba juga itu, kayaknya di AI yang lain juga bisa, Mas. Aku pernah itu. Pernah. Iya. Saya ngomong ada ini, tolong tulisan ini, berita ini dikritisi dengan dengan sangat kritis, dengan brutal, kritisi dengan brutal. Itu bisa dia hoaxnya juga segala. Jadi jadi ini dia memang dipakai untuk semudah itu untuk mengecek. Jadi misalnya link berita, cukup linknya aja, klik gitu, dia udah langsung ini mesti cepat dia. Berapa persen yang fakta, berapa persen opini, ya kan kita tahu kan. Berapa persen fakta. Memang pening juga ya sekarang. Pening gampang. Jadi AI ini akan sangat membantu perkembangan dunia kedokteran. Makanya tadi saya sebut, kita bisa kembangkan secara spesifik. Kalau kita bertarung di level ChatGPT atau DeepSeek atau Nano Banana, kita akan kalah. Kalahnya di mana? Kalahnya kita tidak punya model bisnis. Model bisnis itu maksudnya gini loh. Kalau ChatGPT itu dipakai oleh seluruh dunia, itu ada mode gratisnya. Ya kan? Tapi ada yang paling mahal, sebulan 3 juta lebih. Ya, lalu kemudian plus, kemudian ada yang premium. Tapi saya mau membahas pada satu titik gratis. Bayangkan pengguna internet di dunia itu, let's say katakanlah 2 miliar orang menggunakan ChatGPT gratis itu. Berapa server yang harus dipersiapkan?
Itu namanya model bisnis. Berapa? Ini kapitalis. Berapa GPU yang dipekerjakannya? Kalau enggak pasti akan lemot, langsung down, dan kemudian orang nggak mau pakai lagi. Nah, ini yang saya ingin tekankan ya pada bicara model bisnis itu. Ini kapitalis itu punya model bisnis, punya cara untuk membiayai ini. Komunis, sosialis itu awalnya juga nggak punya, tapi lalu kemudian dia mengadopsi model bisnis kapitalisme itu, maka dia punya. Oh iya. Artinya ada pihak yang punya uang untuk membiayai ini untuk menguasai manusia, yaitu di kapitalisme dan sosialisme komunisme. Nah, tadi itu ketika saya mau bicara Indonesia, itu mengembangkan siapa yang akan membangun ini, tidak ada model bisnisnya. Tidak ada model bisnisnya, siapa yang akan membiayai orang-orang yang seperti Negara itu. dengan undang-undang Ya pasal harusnya, tapi kan itu udah capek kita teriak gitu kan. Udah saya capek. nggak boleh capek. Gitu ya. Maksudnya perlu dipikirkan karena apa itu namanya, otak algoritmanya, kemampuan teknologinya itu nggak kaleng-kaleng. Orang-orang kita itu mampu, tapi kalau mau dikembangkan dengan melawan ChatGPT, Gemini, Nano Banana, DeepSeek dan lain sebagainya, itu kita harus menyediakan server, data center, yang bomas. Ya, kayak saya ngomong itu udah nggak bisa lagi dibebankan kepada tukang coding, engineer itu. Itu namanya model bisnis. Model bisnis ini bicara ideologi. Tadi saya bilang kapitalisme punya, sosialisme, komunisme punya. Yang belum punya itu jangan ribut aja kita soal debat fikih. Islam mampu nggak melawan itu dengan menyediakan model bisnis yang itu. Orangnya punya kemampuan, tapi ini sudah terletak kepada model bisnis yang itu merepresentasi ideologi itu loh, ideologi dalam pertarungan ekonomi. Memang kita ini bukan kekurangan orang pintar, Mas. Gitu. Nah, kekurangan keberanian. Itu makanya tadi saya bilang gini, oke, jadi kita bisa mengembangkan secara spesifik, tidak digunakan untuk manusia melayani bertarung untuk sedunia. Oke lah, kita pakai khusus untuk misalnya kepentingan negara, kepentingan negara, untuk kedokteran, sehingga kemudian aksesnya dibatasi. Sehingga tidak terjadi lonjakan pengguna yang menyebabkan jadi mini ekosistem ini. Ya, itu saya kira terpaksa kita harus bergerak ke situ. Kita tidak punya model bisnis yang kemudian bisa kita gunakan untuk melawan raksasa ideologi dunia, kapitalisme dan sosialisme. Ini kapitalisme dan sosialisme itu sudah bilang beyond sosialisme dan kapitalisme kita. Jangankan beyond ya kita. Aduh, sudahlah. Ini itu tapi bicara di situ masih saya kira kita masih berlari cepat tidak boleh bosan. Sampai memang terwujud yang namanya kedaulatan digital kita. Iya kan? Itu kan arahnya situ. Ya sudah. Saya kembali ke ini, Mas. Kenapa AI ini bikin dunia segelisah ini sih? Ya itu tadi, karena teknologi sebelumnya memperkuat tangan manusia, AI memperkuat pikiran manusia. Nah, jadi kan awalnya teknologi itu kan menggantikan peran manusia untuk mekanis kan, misalnya untuk apa ya, botol yang bergerak, yang apa itu, gantiin penjaga tol, kemudian otomatisasi itu kan cuma kekuatan mekanis ini. Nah ini AI ini kok menggantikan pikiran manusia. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang awalnya itu manusia seperti jurnalis bisa digantikan AI. Lalu notaris ya. Itu nanti dengan AI plus blockchain, wah itu notaris bisa hilang itu. Lalu kemudian desain grafis. Nah ini udah saya merasakan sendiri. Banyak anak-anak desain grafis yang kira-kira 4-5 tahun ini dia bisa bekerja di rumah tanpa kemudian dia menjadi pekerja atau melamar perusahaan dan dia mendapatkan income yang lumayan besar. Tiba-tiba sekarang itu banyak yang nganggur. Orang tuanya datang ke saya minta supaya anaknya dipekerjakan di perusahaan startup kecil saya yang juga belum menghasilkan begitu ya. Dan banyak. Kenapa? Karena sekarang
desain grafis itu sudah sangat mudah dilakukan dengan AI. Iya, pokoknya itu. Tapi sebenarnya banyak yang terdisrupsi itu sebenarnya. Sebenarnya sampai guru juga sudah terdisrupsi ya. Makanya kalau secara Islam ya ini yang nggak bisa digantikan itu enggak. Maksud saya guru tidak 100% bisa digantikan. Ya, karena banyak hal yang nggak bisa dilakukan. Itu tapi minimal saat ini ya belum. Tapi nggak tahu loh. Ya, jadi kegelisahannya itu bukan soal hilangnya pekerjaan tadi itu ya. Nah, tapi juga kemudian tadi itu di dunia pendidikan kan para dosen, para guru sedang menyesuaikan diri ini skripsinya ini pakai AI atau enggak, bagaimana cara menilainya dan bagaimana menempatkannya, apakah mahasiswa itu harus dilarang pakai AI atau justru pakai AI? Justru diajari, kemudian diajari triknya. Kalau nggak diajari, nanti dia itu menyediakan skripsi atau tulisan bahkan artikel, dia cuma menulis sebagai syarat. Ya itu. Iya, tapi dia nggak ngerti apa yang dia tulis. Jadi harusnya guru, kamu nggak apa-apa buat AI. Kalau bisa, itu apa yang kamu tulis, kamu harus tanggung jawab. Iya. Iya kan? Nek iso wonton ping 7 lah semalam sebelum kamu share misalnya. Ya itu kan kegelisahan di dunia pendidikan sampai saya dikontak oleh seorang profesor dari perguruan tinggi yang cukup terkenal ya di Indonesia itu konsultasi ke saya untuk memeriksa tesis ini kok hebat sekali ini pakai hasil AI atau bukan kan gitu. Ya, lalu saya, wah Prof, kalau zaman sekarang ini rasanya memang tidak bisa dihindari menggunakan AI. Iya. Tapi yang penting gini loh, oke, you pakai AI tidak ada masalah. Yang penting apa yang kamu tulis itu masuk dalam otakmu apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu tulis itu mempunyai nilai dampak nyata. Apa enggak? Iya. Berdampak nyata enggak? Iya. Iya kan? Mbo itu dengan AI, mbo dengan kamu tulisan anmu sendiri. Kalau nggak berdampak nyata, buat apa sih? Iya. Iya kan? Ya Indonesia bangga-bangga ngene Ya. meskipun berapa juta hasil penelitian ya. Ya. Oh, lolos Scopus Q1. Ini kalau dampaknya apa coba Ya. manfaatnya? Ya betul. Jadi Iya kan? cara menilai hasil apa itu namanya skripsi, tesis dan lain sebagainya itu harus berubah. Iya. Jangan soal apa itu namanya cara ya. Q1, Q2 Iya kan? Saya ngomong Q1 memang ini apa dampaknya buat rakyat ini? Apa dampaknya buat negara? Apa dampaknya buat perguruan tinggi? Iya. Iya kan? Iya. Nek buat rakyat tidak ada dampaknya, masuk Q1 kamu punya Q1 100, 200 ribu ya apa gunanya kan gitu. Ya. Jadi ini kegelisahan yang muncul di dunia pendidikan kan, dan itu saya kira masih akan terus berlangsung. Di satu tempat dilarang, di satu tempat dianjurkan, tetapi kemudian dibimbing, lalu kemudian dipastikan bahwa memang hasil yang kamu dapat itu hanya cara saja. Seperti di AI itu dianggap sebagai mempermudah akses terhadap perpustakaan dan merumuskan tulisan, tapi pikiran, gagasan itu dari kamu, dan kamu sendiri itu paham, mengerti, bisa menjelaskan, mengimplementasikan, dan menjadi pengetahuan yang intrinsik di dalam pikiranmu, kepalamu. Itu cara mengujinya. Yes, ya itu sebenarnya, karena nanti bingung dia nulis api, presentasi bagus, kon nyimpulno bingung. Iya kan? Makanya nanti kan bingung. Ini karena yang nulis ChatGPT dia, iya kan? Nah, dia presentasi bagus presentasinya ini, terus ditanya, oke, kalau itu simpulkan. Bingung. Itu tadi, makanya memastikan bahwa dia itu paham, mengerti, dan menjadi pengetahuan yang intrinsik masuk ke dalam dirinya. Apa yang itu? Jadi AI itu kita tempatkan sebagai cara menulis, mengakses sumber pengetahuan, dan kemudian diproses
melalui kemampuan dirinya. Jadi apa yang dia tulis dia pertanggungjawabkan itu tadi. Karena Itu yang penting kan. kalau gitu. nyegatinya gini mas, ini kan tulisan, kalau misalnya tulisan ilmiah di perguruan tinggi, itu ada nanti dicap sama turnitin, macam-macam ya. Itu kan sama dengan maling sama polisi, pintar-pintaran Iya, kan, iya. dulu-duluan kan, Iya, iya. kan? Kan nggak mungkin AI akan, AI karena ini juga bisnis, ada model bisnisnya, ya kan nggak mungkin juga berusaha untuk Iya, nggak lolos. bisa lolos dari Lolos, turnitin iya, kan. iya. Secara ini kalau nggak langganan dia Iya. kan gitu, seperti gitu kan. Iya. Ini model ini, jangan itu yang diandalkan. Iya. Tapi wis kamu membuat chat GPT atau membuat AI atau apa, ini dampaknya kayak apa ini? Ya, itu gambaran kegelisahan di dunia pendidikan ya. Yang saya kira nggak tahu itu putusnya kayak apa ya. Walaupun saya diminta pendapat ya pendapat saya seperti itu. Pendapat saya seperti itu. Nah, lalu kegelisahan itu berlanjut juga di dunia kedokteran. Sekarang orang nggak perlu tanya ke dokter atau konsultasi ke dokter penyakit apa, dia bisa tanya kepada DeepSeek, ChatGPT, bertanya kepada pengalaman dokter-dokter yang paling hebat menangani ini, kan gitu. Itu juga terjadi kegelisahan di dunia kedokteran ya. Nah, tapi juga bisa kemudian tadi seperti Senopati bisa juga membantu dokter-dokter untuk apa? Nah itu kegelisahan ya yang dimaksud. Hadirnya AI itu bukan pengganti mekanis tangan, tetapi pengganti pikiran. Itu yang saya kira ini menjadi sedikit kegelisahan ya. Jadi AI-nya sendiri tetap menjadi teknologi yang hebat. Tadi itu jadi bubble AI itu, bubble adalah arti model bisnis ya, gitu ya. Model bisnisnya yang bubble. Iya, bubble-nya di model bisnisnya karena mereka mudah investasi ribuan triliun itu dihancurkan oleh sebuah teknologi yang tidak mengandalkan chip, tidak mengandalkan mesin, tapi mengandalkan algoritma otak yang artinya itu bisa sangat efisien dan murah, kan gitu. Ya, memang AI ini kan bisa membantu pendidikan, tapi juga bisa memanipulasi opini. Itu juga bagian dari kegelisahan yang luar biasa. Makanya ini bukan soal bisnis sebenarnya. Ini soal arah hidup manusia ke depan. Yes, itu yang makanya saya sempat membuat kajian khusus tentang narasi mempertahankan iman di tengah banjirnya narasi yang diproduksi oleh AI. Karena orang itu kadang-kadang sudah nggak bisa lagi membedakan ini video sebenarnya AI atau iya kan? apa nyata? Iya. Ya kan? Kadang-kadang menggunakan ini profil orang lalu dia berbicara pidatonya ya tetap orang itu gerak bibirnya juga sama tapi narasinya udah dimanipulasi. Ya, ini voice-nya tetap. Kita kan nggak usah bicara orang lain. Saya itu pernah di telepon video call. Itu video call itu saya, gambar saya kan video call ya, deepfake gitu. Ya, itu 2 kali sama. Gitu ya. Nah, itu saya sini loh. Ini aku sih, ini luar biasa. Jadi kalau nggak hati-hati, Pak. Makanya Trump sendiri malah bilang good for humanity. Iya itu sebenarnya gaya Trump ketika kaget tiba-tiba muncul DeepSeek yang menghancurkan pasar saham ya, saham hancur dalam semalam ketika dia dilantik itu ya. Ini sok bijak. Good for humanity. Maksudnya food for good. Oke ya. Kamu bisa menghasilkan teknologi seperti AI, tapi tidak semahal yang saya produksi. Berarti itu bagus untuk manusia. Artinya manusia akan bisa mengakses teknologi itu lebih murah dong, kan gitu. Karena kata-kata itu yang paling tepat digunakan saat itu. Iya kan? Ngomong apa? Itu narasi level tinggi. Oke, terakhir Mas, Indonesia di mana posisinya? Ini tadi yang sudah kita bahas ya. Seharusnya Indonesia itu justru diuntungkan dengan keadaannya. Kenapa? Indonesia ini punya ideologi ekonomi Pancasila. Ya, ekonomi Pancasila ini sebenarnya juga turunan dari
Islam, ekonomi Islam lah. Jadi, let's say saya baca ekonomi Pancasila itu ekonomi Islam sebagai satu kesatuan. Yes. Let's say kalau ada orang yang masih memisahkannya itu, oke, nanti itu diskusi nanti ya. Sakar, ya. Pancasila, Islam dalam konteks perang ideologi ekonomi itu tadi tidak punya model bisnis. Maksudnya gampangannya tidak punya modal yang besar untuk mendukung para insinyur kreatif untuk mengembangkan pertarungan ekonomi, pertarungan teknologi dalam konteks ekonomi. Ini harus kita sadari. Nggak ada. Ya dalam konteks kemudian misalnya membuat aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai itu sebenarnya kan nggak ada masalah, mau bikin model kayak Zoom, maka WhatsApp, juga ChatGPT atau AI itu nggak ada masalah. Masalahnya adalah kalau kemudian kita mau bertempur ke dalam lapangan pertarungan pasar dunia di mana melibatkan miliaran orang, itu kita membutuhkan data center, membutuhkan server yang hitungannya itu bukan 1 triliun, 2 triliun, puluhan triliun, ratusan triliun. Pertanyaan saya nih, modal bisnis ekonomi Pancasila ini apa ada? Pertanyaan saya, investor yang udah punya mau mendanai seperti itu, dan yang lebih penting lagi itu tidak mendapat keuntungan di depan dengan tanya BEP. Enggak. Pertanyaannya, kamu mampu nggak melawan kapitalisme yang ratusan triliun, ribuan triliun, dan komunisme itu? Pertanyaannya seperti itu. Baru kemudian yang penting kamu bisa mengalihkan orang pengguna dari platform kapitalisme kepada platform yang kita kembangkan dengan model bisnis kita. Berpindah dari platform yang dikembangkan oleh model bisnis sosialisme, komunisme, beralih pada kita. Ada nggak, saya pertanyaannya, orang berideologi ekonomi Pancasila dan Islam yang mau seperti itu dengan menyediakan ratusan triliun? Jangan ratusan triliun, jangan ratusan triliun ya. Ya ini saya bicara seperti ini, saya pelaku di situ, dan ya terpaksa hal-hal yang seperti itu itu mimpi yang harus kita hindari. Oleh karena itu pertarungan ini tadi itu menguntungkan kita. Kenapa? Karena sekarang berarti kita tidak harus mencari investor yang hampir mustahil saya temukan, ya kan? Nah, tapi dengan kekuatan algoritma, lalu kita rumuskan model bisnis, itu tidak perlu menjangkau dunia, tapi let's say dipakai oleh kalangan terbatas. Yes. Misalnya let's say untuk kedokteran, untuk pendidikan, untuk misalnya kita di Islam itu bagaimana kemudian kita menghasilkan AI on premise. On premise itu artinya gini, AI itu benar-benar kosong dari narasi yang dikembangkan oleh opini kapitalisme dan sosialisme. Isi pustakanya, isi library-nya itu kosong, tapi teknologinya sehebat itu. Lalu kita masukkanlah semua narasi Islam, kitab-kitab mulai dari Quran, hadis, semua kitab mulai dari yang klasik sampai yang terbaru, asal terotorisasi, maksudnya terverifikasi sebagai bukan pikiran sesat, ya kan? Dimasukkan ke situ, maka dia akan menghasilkan sebuah gagasan yang akan memberikan panduan keimanan, panduan jalan hidup, jawaban-jawaban yang benar di tengah kebingungan manusia. Siapa sekarang yang mau mengembangkan seperti itu? Teknologinya ada, orangnya ada, ready. Tinggal kita mau apa enggak, ada nggak tersedia. Nah, oke, sekarang itulah peluang kita, dan saya kira saya sekarang sedang mengembangkan itu. Bismillah ya, nggak usah saya sebutkan gitu. Insya Allah ini kita akan jalan untuk mulai kita pakai ya gitu ya. Bismillah, luar biasa nih. Jadi sebenarnya kalau kita serius ya mendidik talenta, punya pusat data sendiri, punya AI yang paham bahasa dan masalah kita, dan dipakai buat kepentingan rakyat ini, kita
bisa-bisa saja kan ya. Ya. Jadi peluang kita untuk kita masuk, ya. Insya Allah, dan alhamdulillah hari-hari ini saya happy karena kemudian saya mulai mendapatkan jalan. Saya mulai mendapatkan jalan untuk mengimplementasikan ini ya. DeepSeek bukan kabar Cina menang, karena sebenarnya Cina sendiri itu juga kaget. Anak kecil bawa golok. Ya, gelembung AI bukan kabar AI gagal, ya kan? Justru ini peluang buat kita karena kita tidak perlu jor-joran uang, ya kan? Dua-duanya satu pesan, inovasi itu nyata tapi harus dibuktikan. Dan buat kita pesannya jelas, kalau kita lambat kita bukan cuma tertinggal tapi kita akan ditinggalkan, dan lagi-lagi nanti kita akan dijadikan pasar. Ini penting. Jadi pesan ini udah luar biasa jelas ya. Tak ulangi lagi biar kita ini gak gagal paham. Jadi kalau kita terlambat, kita bukan cuma tertinggal, ya, kita akan ditinggalkan dan hanya akan jadi pasar. Dan jadi pasar di sini ini lagi-lagi ini sudah bukan lagi soal mesin, mekanis, ini soal pikiran. Jadi opini, perang opini, perang wacana atau perang apa ya, Ghazul Fikr, perang pemikiran. Ini kita akan hancur loh di situ kalau kita tidak mulai. Apalagi kalau kita masih ribut aja antara kita untuk urusan-urusan yang remeh-temeh gitu ya. Aduh, oke, saya kira itu Cak Pangesti. Terima kasih. Ini pesan akhir tahun. Ya, semoga tahun depan kita sudah bisa mulai menyatukan pikiran untuk menggagas sesuatu yang lebih besar, bahwa jangan sampai kita ini menjadi pasar untuk sebuah pikiran-pikiran yang dinarasikan. Sementara kita nggak bisa mengidentifikasi kebenarannya, harus memproduksi pikiran-pikiran yang dengan menggunakan teknologi ini harus yang kita optimalkan lah. Gitu ya. Amin, Allahumma amin. Oke. Terima kasih Abus. Stop Show percaya satu hal, masa depan itu bukan milik yang paling ribut, ya, tapi milik yang paling siap misalnya. Obrolan boleh selesai tapi pikirannya jangan. Oke, Kak Agus, terima kasih sudah menemani kami ngopi bareng sambil akhir tahun. Terima kasih. Semoga tahun 2026 kita bisa lebih semangat ya. Lebih cerah gitu ya. Iya, ngopi selesai pikirannya jangan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.